berdoa dulu ya. Berdoa mulai agama dan masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang bisa nebak nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Microsoft Norway. Oke, hari ini kita akan belajar tentang relativitas ya. Oh ya. Nah, terutama terkait dengan percobaan Microsoft Nah, ada yang tahu nggak tentang percobaan ini membahas tentang apa sih? Tidak tahu. Ether. Nah, nggak tahu. Oke, mungkin kita akan belajar bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu kan ibu punya pertanyaan nih? Apa tuh? Ada yang tahu nggak medium itu apa? Medium itu kayak ini Bu, medium itu adalah zat perantara Zat perantara apa tuh? yang tempat si suatu benda, suatu reaksi berperantara. Oke, medium itu mungkin lebih ke zat perantara untuk suatu gelombang untuk melewatinya gitu ya. Oke, medium itu tadi sebagai zat perantara. Nah, hubungannya apa sih medium dengan percobaan yang akan kita lakukan? Apa tuh? Gak tahu itu medium beneran. Nah, oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran ya, ini ada tujuan pembelajaran hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran. Mungkin Caca bisa disebutkan tujuan pembelajarannya? Satu aja Bu. 4. Dikit. Oke. Yang pertama menjelaskan hipotesis ether dan mengapa fisikawan klasik mempercayainya. Yang kedua menjelaskan cara kerja percobaan Michelson-Morley dengan memperkirakan hasilnya jika teori klasik benar. Ketiga, memahami makna null result dan apa artinya bagi teori ether. Yang keempat menyebutkan dua postulat Einstein sebagai jawaban atas masalah yang ditemukan. Oke, ini ada 4 tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Nah, jadi nanti kita akan melakukan simulasi dan membuktikan di sini ada percobaan Michelson-Morley, terus apa hubungannya dengan ether. Nah, setelah minggu kemarin kita adakan kuis ya, nah itu ibu lihat, oke kita akan bagi aja ya setelah melalui kuis kemarin. Nah, hasilnya kita bagi jadi 3 nih. Untuk yang profil A itu ada Yori. Nah, untuk profil A selanjutnya itu ada Danang. Nah, untuk yang masuk ke profil B itu ada Iski dan Fitri. Yang selanjutnya itu ada Caca dan Alivia. Sisanya masuk ke nggak apa-apa. Kan itu nanti tadi gabung-gabungan itu terus enggak, jadi itu bukan kelompok ya. Nah, nanti kalian bisa dibagi 2 kelompok. Mungkin kelompoknya itu ada Yori, Anggi, ada Iski dan Fitri. Kelompok selanjutnya ada Dana, Caca, Hanum, Alivia dan Nathan. Oke, sebelum mulai tadi kan ada tujuan pembelajaran dan lain-lain. Tadi sudah dibagi kelompok. Oke, ibu akan lanjutkan untuk memberikan LKM dan kita akan untuk menguji percobaan Michelson-Morley ini. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca pada tahap orientir masalah sambil kita nonton video ya. Ya. Nah, pada video ini tadi apa yang bisa kalian amati tadi? Tadi ada petir, Bu. Ada petir. Ya, petirnya cepet banget gitu. Cepet, tapi ada suara yang Oh, suara buntu yang menyusul. Iya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Ada
yang coba mau kecepatannya beda Bu, cahaya kan kalau beda cahaya. Kan bisa kecepatan cahaya dulu. Suara. Oh iya, kecepatan cahaya katanya berbeda dengan kecepatan suara. Oke, setelah tadi menonton video, kalian bisa baca di bagian orientasi sambil kita akan merumuskan Masalah. Oh, ini terkait ini ya. Nah, setelah membaca dan menonton video, fenomena penting ini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diselidiki. Melalui kegiatan pembelajaran ini, kita akan menyelidiki apakah ether medium cahaya itu ada atau tidak. Nah, tadi kan dihubungkan di sana ada medium itu apa? Tadi kata Yori sebagai perantara. Nah, apa tadi kita membahas kecepatan cahaya. Nah, apakah kecepatan cahaya juga membutuhkan medium atau tidak? Nah, cuman di sini kecepatan cahaya di sini itu kita sebut sebagai ether itu apa? Medium cahaya. Setelah membaca orientasi masalah tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Ini Bu, disebutin kan ya? Ya. Nah, Coba Yuri. jadi apakah cahaya itu memerlukan medium untuk merambat? Apakah cahaya? Oke, mungkin kita tulis ya bersama hal yang pertamanya. Oke. Untuk yang pertama tadi apa ya? Apakah cahaya memerlukan medium untuk merambat? Dari kelompok 2 kira-kira apa nih pertanyaannya? Terus bagaimana percobaan Michelson-Morley dapat membuktikan keberadaan ether itu? Yang ketiga profil C kan. Yang ketiganya dari kelompok 1 lagi. Apakah kecepatan cahaya itu bentuk aduh saya benar. Apakah kecepatan cahaya? Apakah kecepatan cahaya berubah jika Diukur. Jika itu pada arah berbeda terhadap gerak bumi. Gerak pada jarak Gerak bumi. posisi ya? Oh iya. Iya. Benar. Yang berbeda. Oke. Nah, setelah tadi ada 3 rumusan Iya. kira-kira. Nah, berarti yang dibahas tuh sebenarnya ether itu ada atau enggak? Kita coba membuat dugaan atau Hipotesis. Nah, ibu kasih tips di sini. Nah, tips untuk menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap jawaban rumusan masalah. Nah, hipotesis itu jika maka, karena kan jika ether ada Maka maka apa gitu ya? jika ether tidak ada. Nah, coba diskusi bersama kelompok kalian untuk merumuskan hipotesisnya. Ini guys, jadi kan kalau misalnya ether ada di maka ini pasti cahaya yang merambat akan menjadi pasti berbeda akibatnya terjadi perubahan waktu dan cahaya. Oh iya. Nah, coba dari kelompok dana untuk hipotesis pertama, kalau ether ada, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau ether itu cahaya yang merambat akan memiliki kecepatan yang berbeda kan, Bu. Nah, terus akibatnya terjadi perubahan waktu tempuh cahaya. Kalau ether nggak ada, dari kelompok Yori, kecepatan cahaya akan tetap, waktu tempuh cahaya tidak akan terjadi perubahan waktu tempuh cahaya. Jadi kecepatan tadi cahaya dari itu Yori, kalau ether ada, maka cahaya akan memiliki kecepatan yang Tetap. berbeda. Kalau ether nggak ada, maka kecepatannya akan tetap. Bagus banget. Oke, mungkin karena kita ingin membuktikan ether itu ada atau tidak, kita akan langsung mulai untuk
Oke. Iya, ini. Nah. Belum itu scan gitu. Oh, belum ke scan sebentar. Scan dulu. Scan. Udah di scan. Udah. Marahin aja gue sebenarnya. Iya. Mungkin minta tolong Caca untuk simulasi ikut simulasi di sini. Ya Bu. Nah, di sini ada sebuah lingkaran atau siapa sih yang satu lagi? Ini sebagai di sini ada kaca transparan dan kaca yang transparan. ya yang bisa apa sih satu arah gitu kan. Nah, dicoba Caca, bisa dicoba Langsung play dulu. ya play. Kita anggap yang kuning itu sebagai cahaya yang Dipantulkan ya. gimana nanti sebagai tanggapannya. Kira-kira apa tadi yang terjadi? Cahayanya refleksi Ada yang direfleksi, ada yang dipantulkan Bu. Iya, tadi cahaya datang dari arah sebelah sini ya. Nah, Iya. Dari arah sini lurus, terus ada yang dipantulkan, ada yang refleksikan. Ada yang direfleksikan. Nah, dari sini karena di sininya ada sama ada cermin juga, dia dipantulkan kembali. Iya. Ya, Balik lagi ke tempat. Nah, yang ini direfleksikan, yang ini dipantulkan. Dia mengalami proses yang berbeda, tapi dia mencapai ujungnya dalam waktu yang Sama. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari percobaan ini berarti apa? Apa yang hasil yang kalian dapat? Tidak terjadi perubahan pola interferensi pada kecepatan cahaya itulah. Kecepatan cahayanya mutlak, Bu. Konstan. Ternyata dari segala sisi pun kecepatan cahayanya tetap konstan. Oke, makasih Caca untuk berbagi Ibu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Kita lanjut berarti atau analisis pembahasan kan Ibu? Iya, kita hasil yang kalian dapat tadi kita coba cari jawabannya ya. Oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dari kelompok Dana. Tadi kurang lebihnya kan tidak terjadi kan setelah melakukan percobaan. Terus bagaimana hasilnya kan tidak terjadi perubahan pola interferensi kan pada kecepatan cahaya tetap gitu Bu. Nah, oke, untuk pertanyaan analisis nomor 2, Giori. Oke Bu, langsung jawabannya. Ya. Jawabannya itu karena tidak terjadi perubahan, jadi kecepatan cahaya konstan. Hal ini berhubungan dengan teori relativitas khusus Einstein yang menyebutkan bahwa kecepatan cahaya konstan. Nah, ini dibuktikan dengan percobaan ini Bu. Sudah. Nah, setelah tadi kalian nyoba dan sebelumnya udah merumuskan hipotesis, kira-kira kita balik lagi ke hipotesis kalian yang sebelah sini nih. Setelah melakukan percobaan ternyata balik lagi, apakah itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Berarti hipotesis kalian yang benar adalah yang nomor 2. Karena kecepatannya Konstan. ya, karena tidak ada perubahan pada pola interferensi cahaya.
menyangkut 3 materi ini. Jadi, ya Bu, saya mau pakai apa sendiri. Jadi gini Bu, Mas, kita tuh jadi gini Bu, terus kan kita mikir kemarin tadi contohnya ada petir sama cahayanya sama suaranya. Nah, tapi yang ada kan si suara petirnya dulu, terus baru si cahayanya. Nah, kenapa sih baru si suaranya? Nah, kenapa sih? Oh, ternyata kalau misalnya si suaranya kan karena pelajaran sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya cahaya ternyata bisa dibuktikan dari percobaan Michelson Morley. Kalau misalnya si cahaya itu sebenarnya merambat nggak sih melalui medium nggak sih atau ether gitu. Ternyata tidak, dari si percobaan si Michelson Morley dan si simulasi itu tadi tuh gitu. ya, jadi ternyata tujuan dari percobaan Michelson Morley kan itu untuk mendeteksi bahwa ether itu ada atau tidak. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa ether itu tidak ada. Hasilnya itu membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu konstan. Atau mungkin dalam bahasa istilahnya itu disebut sebagai hasilnya nol atau nol, karena kecepatan cahayanya itu tidak tetap, tidak berubah gitu. Nah, bagaimana sih hubungan hasil percobaan dengan teori relativitas Einstein? Nah, hubungannya itu tadi kan dari percobaan itu membuktikan bahwa kecepatan cahaya konstan. Nah, teori relativitas Einstein itu juga menyebutkan bahwa kecepatan cahaya itu konstan. Jadi percobaan ini itu mendukung teori relativitas Einstein. Jadi saling berhubungan itu ya Bu. Ya, Tuliskan di jawaban nah, pertanyaan. coba setelah tadi melakukan percobaan, tuliskan di kertas, nanti kumpulkan untuk menjawab 2 pertanyaan ini ya. Oke, Bu. Nggak ada. Oke, coba. Oh, ini sudah Ibu. Ini juga udah nih punya ini catat. Oke. Setelah Ibu lihat-lihat ternyata kalian udah paham banget ya tentang materi ini ya? Sejauh ini alhamdulillah sih Bu. Ya, karena udah paham banget nih, Ibu mau. Oke, karena tadi kita sudah membuktikan hasil dari percobaan Michelson Morley, terus juga tadi telah melakukan percobaan, kalian juga ternyata setelah dilihat-lihat sudah paham. Nah, tadi kan ada 4 tujuan pembelajaran, berarti akan ada 4 kesimpulan pembelajaran. Nah, Ibu pengen siapa ya bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Mungkin Alivia. Oh ya, Hanu bisa yang nomor pertama. Oke, satu itu center menyatakan bahwa cahaya merupakan medium yang disebut ether untuk merampas seperti bunyi yang memerlukan udara. Fisikawan klasik mempercaya ether karena menganggap semua gelombang harus memiliki medium perambatan seperti suara gitu. Karena cahaya memiliki sifat gelombang, mereka menduga adanya ether yang memenuhi seluruh ruangan gitu. Oke, untuk nomor 2 bisa Ayori. 2. Percobaan Michelson Morley menggunakan interferometer untuk membandingkan waktu tempuh cahaya pada 2 arah yang saling tegak lurus. Jika teori ether benar, cahaya yang bergerak searah gerak bumi akan memiliki waktu tempuh berbeda dibandingkan cahaya yang bergerak tegak lurus. Akibatnya akan terjadi pergeseran pola interferensi ketika alat diputar. Oke, untuk nomor 3 nomor 3. Resum berarti tidak ditemukan pergeseran pola interferensi yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kecepatan cahaya pada arah yang berbeda, sehingga keberadaan ether tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, teori ether mulai ditinggalkan. Untuk nomor 4-nya bisa dilanjut oleh Anggi. Buku-buku fisika berlaku sama dalam semua perangkat internasional. Kecepatan cahaya di ruangan pasti konstan dan memiliki nilai yang sama bagi semua pengamat tanpa bergantung pada sumber cahaya maupun pengamat. Oke, setelah pembelajaran hari ini selesai, mungkin Ibu akan mengadakan ulangan kecil-kecilan, dikit doang 10 soal untuk menguji pemahaman kalian ya sudah sejauh mana.
Oke, ready. Aduh, nggak ready sih Ini sudah. ada 10 soal diisi, nanti jangan saling nyontek ya. Dari mana sih, Bu? Ini. Ibu kasih waktu 15 menit aja ya, soalnya gampang kan itu. Ini disilang lagi ngerti. Disilang aja. Yang penulis. Pilihan ganda mana? Kira-kira udah pada beres belum? Udah. Oh udah, oke mungkin untuk kita saling koreksi aja ya. Nah bisa saat temannya itu ditukar. Nanti kalian namanya ditulis ya di situ. Oke kita isi sama-sama. Nanti di kertasnya itu kasih nama pengoreksinya ya. Oke, kalau teman kalian salah jangan dibenerin, oke? Kalau salah temennya, Jawabannya kalau jangan dibenerin. Iya, kalau misalkan Gitu. ini udah datanya sama Iya. Oke, untuk nomor 1. Kira-kira apa jawabannya? Ether. Itu B. B. Nah, jawabannya itu B. Siapa yang benar? Saya. Wah, benar pinter banget. Oke, Benar, nomor benar. 2 jawabannya itu B. B juga. C. Kita langsung koreksi aja ya, Bu. Iya. Kita langsung koreksi aja. Oh, kita langsung koreksi aja guys. Kita salah ya kalau mau 8 ini. Balik. Nah, udah selesai belum koreksinya? Udah. Udah, nanti kalau teman kaliannya betulnya 5 berarti angkanya 5 ya. Nah, oke. Nilainya dikumpulkan, bisa dikumpulkan tadi kertasnya. Ya, alifnya betul satu doang alifnya Bu. Tadi yang koreksinya kira-kira ada yang gambar betul semua nggak? Saya boleh tahu. Betul semua. Oh, betul semua. Ya, nanti ibu lihat ya hasilnya tadi. Oke, nanti ibu masukin nilainya kalian tadi. Terus nanti KKN kita berapa? 70. 70 nggak sih Bu? 70. Iya. Nah, ya oke kalau misalkan dikurang dari 70 maka akan kalian mau apa nih? Mau tetap 70 atau mau ada perbaikan? Yaudah kalau 70 berarti akan diadakan remedial. Kalau di atas 70 Lanjut. tidak usah, kita lanjutkan ke materi Selanjutnya. Biar kalian bisa nebak ke materinya apa? Materinya ini relativitas Einstein Bu. Nah, masih terkait relativitas khusus Einstein yaitu terkait dilatasi waktu. Oh. Oke.